Prodi Pendidikan Agama Islam YAIN Surakarta. Saya akan menjelaskan materi tentang cinta tanah air melalui perspektif Al-Quran dan Hadis. Nasionalisme. Pengertian nasionalisme berasal dari kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kesatuan orang yang berasal dari adat dan bahasa dan sejarahnya serta berpemerintah sendiri. Yang kedua, golongan manusia, binatang dan tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang khas yang sama atau bersamaan. Dan yang ketiga adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan kebiasaan menempati wilayah tertentu di muka bumi ini. Istilah nasionalisme telah diserap dalam bahasa Indonesia yang memiliki dua pengertian, yaitu paham atau ajaran yang mencintai bangsa negara sendiri, kesadaran anggota melalui potensi aktual bersama-sama mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dimaksudkan dengan nasionalisme. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dalam Al-Watan Al-Asli yang artinya Al-Watan Al-Asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah suatu hal yang sifatnya ada dalam diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai syariah Islam. Meskipun cinta tanah air secara alamiah bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Berkenaan dengan vonis bahwa tanah air tidak ada dalilnya, maka guna menjawab vonis tersebut perlu kiranya kita mencermati paparan berikut ini. Nah, yang pertama, dalil cinta tanah air menurut Al-Quran. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut peraturan para ahli tafsir Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina farada alaikal qur'ana la raduka ilal ma'ad, yang artinya sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempatnya kembali. Quran surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dalam menafsirkan kata ma'ad terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ad dengan Mekah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Al-Din Al-Razi yang tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan kata Mekah. Nah, Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi Al-Qalwati dalam tafsirnya Rasulullah mengatakan yang artinya dalam tafsir ayat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk dan isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebutkan kata tanah air. Kemudian Allah mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah.
Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang bunyinya, walau anna kataba alaihim anil qulub anfusikum au ahruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66. Nah, Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wa Syar'i wal Manhaj menyebutkan, yang artinya di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Damaskus Dar Al-Musawwir pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasih, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya. Karena Allah menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri, kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Kemudian ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu adalah Quran Surat Al-Taubah ayat 122 yang bunyinya, wama kana mu'minu liyaqulul kaffata falaula tafarro min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyafaqudin liyundiru qaumahu inna roju innahum la'allahum darun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka menjaga dirinya. Al-Quran Surat Al-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsirnya Al-Wadi menjelaskan ayat di atas bagi berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat manusia secara keseluruhan. Nah, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci, karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang menggunakan pedang atau senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil atau ilmu pengetahuan. Bahwasanya memperkokoh moralitas generasi yang berwawasan cinta tanah air, sebagian dari cinta tanah air sebagian dari iman, serta mempertahankannya atau mempertahankan tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah fondasi bangunan umat manusia dan pilar kemerdekaan mereka. Nah, itu adalah ayat-ayat di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufasir, dan kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air dalam perspektif Al-Quranul Karim. Selanjutnya, dalil cinta tanah air menurut hadis.
Nah, berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang. Nah, yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Nah, apabila beliau menunggangi untanya, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Nah, hadis tersebut adalah hadis riwayat Bukhari dan Ibn dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Yang pertama, dalil di atas keutamaan kota Madinah, dan yang kedua, dalil yang diisyaratkan cinta tanah air dan rindu kepadanya. Nah, sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badr al-Din al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari mengatakan, yang artinya di dalamnya hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Tausyah Syari' Jami' Al-Sahih menyebutkan, bercerita kepadaku Said Ibnu Maryam, bercerita kepadaku Muhammad Al-Ja'far, ia berkata, mengkabarkan padaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdullah Haris bin Umair dari Humaid, beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap Madinah. Nah, bercerita kepadaku Qutaibah, bercerita kepadaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata, dinding-dinding Haris bin Umair mengikutinya. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar di dalamnya. Hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Al-Rahman Al-Mubarak Fitri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarh At-Tirmizi, yaitu berikut ini. Wa fil hadisi dalalah alal fasli maudinah wa ala masyrul iyati hubbi wal tona wal khonini ilaih. Hadis berikut yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarul Hadis Al-Muqtafa fil Mat Asbi Nabi Al-Mustafa berikut ini, yang artinya Al-Sulaiha berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sesungguhnya engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Lalu Al-Sulaiha mengatakan, bismillah, terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Kemudian Abdurrahman bin Husain Al-Iraqi di dalam kitabnya Tasrif fi Syarh Taqribi Al-Asnaid wa Tartibi
Masanid pada hadisnya yang sama juga mengutip pendapatnya Zuhaili, yang artinya Zulai berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Paparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Abdurrahman Al-Iraqi, kemudian ada Syekh Ismail Haqi Al-Hanafi, dan yang lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya, jelas tidak benar dan tidak berdasar. Nah, teman-teman, demikian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.